Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tip tutorial cara menggiringkan merpati kolong. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas cara menggiringkan merpati. Cuman ini karena ada banyak pertanyaan, Bang, gimana sih cara menggiringkan merpati kolong atau merpati tinggian? Baik kolong meja, kolong bebas, atau merpati rumahan. Nah, seperti apa tipsnya dan bagaimana cara menggiringkan merpati kolong ataupun merpati tinggian? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja, kita sharing bersama gimana cara menggiringkan merpati kolong ataupun merpati tinggian. Ini sampai rusak. Simpen di sini dulu. Nah, oke baik teman-teman, ini merpati kolongnya. Nih merpati kolongnya punya Adias. Kita ambil dulu merpati kolongnya. Apakah merpati kolongnya giring? Nah, nih sebetulnya itu sama saja menggiringkan merpati kolong ataupun merpati tinggian atau merpati balap. Itu nggak ada beda, tidak ada perbedaan. Yang hanya perbedaannya itu cuman di gaya seni atau gaya latihnya, gaya lombanya itu berbedanya cuman di situ. Kalau untuk menggiringkan itu sama saja. Nah, ini pun nih merpati kolong. Ini jenisnya merpati kolong. Kalau ini merpati balap. Nih. Nah, Bang, kok merpati saya giringnya kurang bagus, kurang greget, kurang kenceng. Itu kenapa ya? Jadi kalau merpati itu pada dasarnya itu bawaan karakter dari si merpatinya. Jadi bukan dari jamu ataupun obat. Saya sudah pernah bahas ini di video-video sebelumnya. Nah, terus gimana sih Bang ini cara menggiringkan merpati kolong? Nah, mudah-mudahan ini saya bisa menjelaskannya dan teman-teman bisa dimengerti. Oke, yang pertama, syarat pertama yang harus teman-teman lakukan itu merpatinya sudah jodoh. Jadi merpati sudah jodoh. Nah, ini kan saya udah giring nih. Ini yang giringin bahkan Adias ini, yang giringin Adias. Yang nyabut telurnya pun Adias. Nah, Adias itu kurang lebih usianya 9 tahun tapi sudah bisa menggiringkan karena Adias ngikutin cara saya. Nah, ini digiringkan sama Adias sendiri nih. Yang ini merpati kolongnya. Nah, itu saya kasih tahu Adias paham. Jadi kalau kita tahu step by stepnya, caranya, langkahnya, ya pasti merpatinya giring. Merpati jenis apapun pasti giring. Cuman di sini perbedaannya itu tingkat kegiringannya berbeda-beda. Nah, yang menentukan itu adalah dari si karakter merpatinya sendiri, bukan dari caranya. Caranya sama aja, mau kolong, mau balap, ya tetap kayak gitu caranya. Nah, terus ini ada contoh. Ada contoh merpati kolong. Nah, kebetulan ini merpati balap, mau dibuat kolong aja lah. Yang ini tak. Nah, ini nanti giringnya semua seperti ini. Ini yang membedakan dari karakternya. Nah, ini merpati balap. Nih, ini merpati balap. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya. Ini merpati balap. Tuh. Giringnya seperti ini. Kebanyakan merpati balap memiliki tingkat kegiringan yang lebih bagus daripada merpati lainnya. Kebanyakan merpati balap, cuman nggak semuanya. Cuman kebanyakan. Nah, kalau merpati balap itu tingkat giringnya lebih bagus. Nah, sedangkan merpati kolong giringnya nggak terlalu seperti merpati balap.
Cuman ada beberapa merpati kolong yang memang benar-benar mempunyai tingkat giring yang bagus. Ada nih, contohnya si ini tuh. Nah, apa sih perbedaan antara merpati balap dan kolong? Yaitu dari segi dia karakternya. Kalau merpati kolong biasanya kalau jarak jauh dia akan tinggi, sedangkan merpati balap tidak terlalu tinggi, jadi kadang nanggung, kadang sampai di bawah sekali. Nah, ini merpati kolongnya nih, biar teman-teman paham. Jadi setelah teman-teman memiliki satu pasang merpati yang mau digiringkan, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman wajib memandikan merpati kolongnya. Jadi harus dimandikan dulu merpati kolongnya nih. Ini harus dimandikan. Setelah dimandikan itu jangan lupa dijemur. Nah, dijemurnya teman-teman harus punya kandang seperti ini. Bang, kalau nggak punya gimana nih Bang? Saya nggak punya kandang ini nih, kandang seperti ini. Teman-teman bisa memakai kurungan ayam, dijadiin satu juga nggak apa-apa. Hari pertama itu teman-teman mandikan. Kalian mandikan kedua merpatinya nih. Ini dimandikan. Cuman ini karena sudah giring ya. Jadi kalau saya buat dari proses awal memandikan terus sampai menjemur, mungkin akan durasi videonya akan sangat panjang. Jadi saya mempersingkat. Nah, biar teman-teman merpatinya giring seperti ini nih. Tuh. Yang pertama itu harus dimandikan. Ini kedua merpatinya dimandikan sampai basah. Ya, teman-teman bisa lakukan itu 1 hari. Teman-teman melakukannya itu biasanya kalau saya itu di hari Minggu, memandikan merpati di hari Minggu. Nah, kita awali di hari Minggu memandikan sepasang merpatinya, dimandikan. Setelah itu dijemur. Kan karena ini nggak giring, jadi si betina kalian simpan di bawah. Nah, sedangkan si jantan simpan di atas. Nah, seperti ini. Nah, setelah bulunya sudah mengering, sudah kering kembali, airnya sudah nggak ada, kalian ambil si merpatinya, kedua merpatinya, sepasang merpati ini ambil. Nah, terus kalian simpan di dalam kandang. Nah, kandangnya nggak mesti seperti ini, nggak apa-apa, bebas. Yang penting itu masukkan ke dalam kandang. Itu biasanya berdua-duaan. Nah, tunggu sampai sore hari. Setelah sore hari, kalau saya pribadi biasanya jam 4. Jam 4 sore itu saya memberi makan kedua merpatinya. Jadi di sini, seumpama ini, kita beri makan dan sediakan minum. Ini hari yang pertama, hari Minggu. Setelah makan dan minum, tunggu beberapa menit, kurang lebih 10 menit. Setelah itu, kalian masukkan merpatinya, satu pasang merpati ini ke dalam gupon. Nah, ini yang jadi banyak permasalahan. Bang, saya nggak punya gupon. Bang, kalau pakai kardus boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau teman-teman nggak punya gupon, nggak punya atau kardus atau tempat lain, kalau teman-teman punya ini kandang merpati seperti ini, teman-teman bisa masukkan ke dalam kandang seperti ini. Jadi masukinnya caranya kayak gini teman-teman. Jadi disatukan seperti ini. Nah, ingat teman-teman, ini harus ditutup ketika sore hari setelah diberi makan, ditutup. Saya ambil contoh, itu ambilin itu yang merah. Nah, ini anggap ini belum giring, tapi kalau sudah giring harus atas bawah ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti seperti itu tuh, nanti bulu-bulunya pada rusak, baik jantan maupun betina. Jadi teman-teman kalau sudah beri makan dan minum, simpan di kayak gini. Nah, kalau ini nggak punya gupon ataupun kardus, kalau kardus biasanya cepet rusak, teman-teman bisa memakai ini. Nah, dipakai ini, masukkan di atas semua, di bawah biarkan kosong, nggak ada merpati. Kalian tutup pakai kain. Nah, usahakan rapat, jadi seperti ini. Nah, tuh, jadi ini nggak terlihat, biarkan sampai pagi hari, biarkan seperti ini. Nah, biasanya bunyi seperti itu. Nah, nanti pagi harinya itu ya hari Senin. Hari Seninnya kalian ambil pagi jam 8, ambil merpatinya. Set. Nah, ingat ambil merpatinya. Kalau pakai ini, kalau pakai kandang ini, set, ambil. Ini kan nggak giring nih, masih belum giring. Yang betina teman-teman masukkan ke dalam sini, di bawahnya. Sedangkan jantan di atas. Nah, terus gimana lagi? Setelah seperti ini, kalian jemur. Nah, merpatinya ini dijemur, di terik matahari. Nah, ingat teman-teman,
tidak perlu dimandikan. Nah, teman-teman yang banyak nanya nih, Bang, dimandikan tidak? Tidak, dimandikan cuman 1 kali saja dalam 1 minggu itu, yaitu hari Minggu. Nah, untuk hari Senin tidak dimandikan. Nah, setelah dijemur, Bang, berapa lama sih waktu ngejemurnya? Yaitu kalau saya pribadi biasanya cukup 1 jam. Kalau cahayanya bagus, 1 jam saja sudah cukup, nggak perlu terlalu lama. Tujuannya apa menjemur? Tujuannya agar tingkat birahi si merpati baik jantan maupun betina itu naik. Ini tanpa obat, teman-teman, tanpa jamu. Jadi, tapi wajib harus dijemur. Nah, lakukan penjemuran selama 1 jam. Setelah dijemur, kalian masukkan lagi ke dalam kandang. Jadi dimasukkan ke dalam kandang, biasanya itu minum kehausan baik jantan maupun betina. Beri makan sedikit, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja. Nah, setelah diberi makan dan diberi minum sedikit, kalian masukkan kembali ke dalam sini. Nih, ini atau gupon atau kardus, masukkan kembali, terus tutup rapat-rapat kembali. Jadi ininya ambil lagi, nih yang ininya ambil lagi, kalian tutup rapat-rapat. Biarkan di sini berduaan, cuman ingat harus sama, jangan atas bawah seperti ini. Jadi si betinanya naikkan ke sini. Nah, biarkan di sini dari berarti jam kurang lebih dari jam 10, dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore, kalian ambil kembali si merpatinya dari dalam gupon ataupun kardus ataupun seperti ini. Kemudian kalian bisa lakukan simpan di dalam kandang, karena seperti ini. Nah, itu diberi makan dan minum sampai kenyang. Ingat teman-teman, sampai kenyang. Jadi biarkan sampai merpatinya nggak mau makan lagi, nggak mau minum lagi. Jadi benar-benar kenyang. Nah, biasanya di situ terjadi proses kawin. Biarkan merpatinya kawin. Setelah makan dan minum terus kawin. Selesai semua, kalian ambil kembali merpati dari dalam kandang itu, ambil masukkan ke dalam gupon. Biasanya kalau saya yang kandang ini ada guponnya, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam gupon. Kalau teman-teman nggak punya gupon ya pakai kardus, masukkan kembali ke dalam kardus ataupun kandang seperti ini juga bisa. Jadi masukkan kembali, keluarkan kembalinya nanti pagi hari lagi. Jadi jam 8 biasa dijemur kembali. Dijemur, setelah dijemur 1 jam, jam 9 kalian beri makan dan minum. Beri makan dan minum sedikit saja buat sarapan. Nah, setelah makan dan minum kalian masukkan kembali ke dalam gupon ataupun seperti ini ataupun kardus. Lakukan dari hari Senin sampai hari Rabu. Caranya sama, dari hari Senin sampai hari Rabu, terus diulang-ulang seperti itu. Nah, setelah biasanya hari Kamis otomatis merpatinya seperti ini sendiri, teman-teman. Oh, cuman berbeda ketika merpatinya belum mengetahui telur. Biasanya agak takut-takut, agak biasanya kurang giring. Nah, kalau kurang giring gimana itu, Bang? Kurang nggak seperti ini nih, kadang takut masih ke atas. Lakukan terus seperti hari Senin. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai merpatinya bertelur. Nah, kebanyakan teman-teman, Bang, saya ngelakuin cara seperti abang yang di video-video yang sebelumnya. Merpatinya malah bertelur. Justru itu bagus, teman-teman. Semakin betinanya rutin bertelur, nanti tingkat giringnya semakin jauh lebih baik. Jadi lakukan cara tersebut. Nanti kalau di hari Kamisnya teman-teman bisa langsung dicoba. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam gupon bisa dicoba. Nah, itu biasanya kalau saya pribadi itu bisa langsung dilatih, dibawa ke lapangan. Jadi bisa nah seperti ini. Nah, ini merpatinya jadi seperti ini nih. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, ini merpati jenis balap. Tuh, giringnya seperti ini. Jadi giringnya nggak takut dengan manusia karena caranya itu benar. Kalau belum giring lakukan terus. Jadi jangan berputus asa. Itu pasti semua merpati giring dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, baik merpatinya mau jenisnya kolong, mau tinggian, mau kolong meja, terus mau merpati balap sprint, itu sama saja cara menggiringkannya. Cuman tingkat giringnya saja yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman bisa paham ya dengan cara yang seperti yang sudah saya bahas. Kalau teman-teman masih belum paham atau belum jelas penjelasan saya, silakan teman-teman komentar di bawah mana yang belum paham. Nanti saya bantu jawab, nanti saya balas komentar teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja cara menggiringkan merpati kolong.
Jadi sebetulnya itu caranya umum teman-teman, baik kolong, tinggian, terus merpati balap sama saja. Cuman ini karena khusus permintaan dari teman-teman yang menanyakan cara menggiringkan merpati kolong, jadi saya buat khusus cara menggiringkan merpati kolong. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.